Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPA, balik lagi ke obrolan santai di Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Cirebon. Bareng kita mahasiswa PPL jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini spesial banget nih karena kita kedatangan kakak-kakak yang sedang PPL di KPA, Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Cirebon. Topik yang bakalan kita angkat hari ini yaitu kenakalan remaja dan resiko HIV. Ini sangat seru sih teman-teman, karena ketika kita bilang kenakalan remaja, otomatis kita pernah melakukan karena kita pernah di masa-masa remaja kayak gitu. Hari ini kita bareng narasumber yang sama seperti saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang sedang melakukan PPL di KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Cirebon. Halo kakak-kakak semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan tegang-tegang kakak-kakak. Aman-aman. Tenang aja. Di sini ada 3 narasumber, masing-masing sama dari PMI juga, dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama ada Kak Nurul Zakia. Halo semuanya. Dan yang kedua ada Feby Amelia. Halo semua. Dan yang ketiga ada Kak Fikri Firmansyah. Halo guys. Tentunya seru banget nih teman-teman, karena kita di sini bakalan ngobrol santai, diskusi santai bareng kakak-kakak sekalian yang memang topiknya itu sedang tren di zaman sekarang, mungkin di era-era sekarang yang kita lihat sendiri, kenakalan remaja sudah menjadi hal kebiasaan untuk mencari jati diri mungkin gitu. Jadi buat kakak-kakak nih, kalau misalnya kita dengar kata kenakalan remaja, apa aja sih yang kalian pikirin pertama kali ketika dengar kata-kata kenakalan remaja itu? Kalau menurut aku kenakalan remaja, apalagi di Kota Cirebon sendiri. Kota Cirebon sendiri itu remaja tuh di usia SMA atau 18-17 gitu ya. Apalagi di usia sekolah menengah ke atas itu paling kayak tawuran gitu loh. Terus Banyak sih ya kalau kita ngebahas buat kenakalan remaja sekarang sih. Ya sepertinya seperti tawuran, terus seks bebas kan juga ada itu. Masuk kenakalan remaja kan. Ya nggak bisa dipungkirin juga ya, kita juga pernah remaja gitu di masa-masa SMA juga pasti kan sering ngelakuin kenakalan remaja gitu, kayak bolos sekolah. Iya. ya itu umumnya ya. Umum banget ya pokoknya, kenakalan remaja tuh pasti kita sering juga kayak ngelakuin hal itu walaupun kecil juga ya. Ya, kadang nggak sengaja juga kita ngelakuin, tapi kan kita nggak sadar ya. Iya, karena masih ikut gitu ya. ikut teman-teman. Terus kayak contoh yang tadi ya disebutin, kayak kenakalan remaja tuh sering tawuran, bolos sekolah. Itu tuh termasuk kenakalan yang lumayan ekstrim ya di zaman sekarang, yang kayak tawuran itu udah menjadi lumrah ya, sangat lumrah di negara kita gitu, tentunya khususnya di anak-anak sekolah juga. Terus menurut selama PPL di KPA nih Kak, menurut kakak-kakak sekalian, ada nggak sih pengamatan soal kenakalan remaja yang menyambung ke perilaku yang beresiko? Kalau menurut aku ya, belajar dari pengalaman PPL di sini, kayak aku lebih mengenal ternyata pergaulan remaja zaman sekarang tuh lebih dari yang pengetahuan aku tahu gitu. Kayak kalau yang dari kita kan biasa tuh kayak tawuran gitu, ternyata anak remaja zaman sekarang tuh udah kayak menjadi hal yang biasa. Apalagi kayak seks bebas tuh udah bukan hal yang apa sih gitu, tapi emang udah yang biasa. Biasa ya, favorit. Iya.
bahkan seks bebas juga sekarang udah merajalela gitu. Banyak dari kalangan remaja yang coba-coba gitu, awalnya dari rasa penasaran gitu, terus ikut-ikutan seks bebas. Itu kan termasuk perilaku yang berisiko Iya. buat tertular HIV gitu. Selain itu juga ada narkoba ya, Iya. Iya. banyak juga remaja yang menggunakan gitu, Iya. mengonsumsi narkoba, apalagi narkoba suntik, itu yang paling berisiko. Lanjut. Karena Ah. dilihat sendiri udah ini ya, udah lumrah banget di negara kita. Jangankan yang tingkat SMA gitu, di tingkat SD juga udah ada yang berhubungan SD seks juga. gitu, karena emang mungkin dari lingkungan mereka atau di dunia gadget sekarang udah rumlah dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin ke bawah juga, jadi hal-hal awalnya melihat-lihat gitu, jadi penasaran terus dicoba gitu. Ini jadi tantangan terbesar sih buat kenakalan remaja sekarang. Memang satu halnya ya itu paling buruk tuh berhubungan bebas ya, seks bebas kayak gitu. Terus ada juga kayak kenakalan klasiknya, kayak pokoknya kenakalan tuh ya macem-macem ya, dari klasik sampai ya tingkat Modern. atas kayak gitu ya, sampai tingkat atas ya, sama kayak kelas lah, ada kelas bawah, menengah, dan kelas atas kayak gitu. Ya contohnya kalau klasik ya kayak tawuran, bolos itu masih tingkat bawah kenakalannya ya. Terus kalau misalnya tingkat atas ya itu berhubungan seks kan di agama juga sudah melarang gitu. Nah mungkin ada nggak yang bingung kak, kok remaja sekarang tuh bisa kenakalan remaja sekarang tuh bisa dikaitkan dengan virus HIV gitu? Bisa dijelasin nggak Kak? Kayak kenakalan remaja tuh kayak gimana aja kok bisa ketularan HIV sampai kan virus HIV itu kan sendiri kan sangat Bahaya ya. berbahaya Iya. ya, karena Virus yang tidak bisa diobati ya. Kalau dari aku ya, kalau awal remaja itu tuh karena pergaulan dari gadget sih, bisa dari gadget sekarang kan udah sangat luas ya, apalagi link-link yang menurutku tuh itu tidak pantas untuk ditonton atau ini lebih dalam. Itu kan awalnya kayak tertarik gitu karena iklan-iklan yang ini ya, jadi remaja zaman sekarang tuh kayak penasaran gitu loh dari iklan-iklan tersebut. Akhirnya dari iklan penasaran, terus udah pergaulannya juga kan udah bebas banget ya pergaulan, apalagi anak SD remaja itu pergaulan tuh udah tidak mengenal usia gitu loh. Jadi ya itu awalnya dari coba-coba penasaran gitu. Mungkin karena zaman gitu kan. Iya. Zaman tuh semakin kesini tuh semakin canggih. Jadi kita make apa aja pasti tahu lah yang namanya video-video yang kurang Kurang edukasi. Iya ya, kurang edukasi. Itu mungkin menjadi salah satu contoh ya, kenakalan remaja juga bisa ditakutkan dipraktekkan langsung gitu tuh. Ketika orang itu sudah menonton video kurang edukasi itu. Itu bisa juga ya dari kita dari orang yang penasaran Iya. gitu, lama-lama kayak dari salah satu remaja itu jadi korban. Awalnya yang tadinya nggak tahu, karena emang jadi korban, jadi bahaya juga itu. Oh banyak banget ya, karena di berita sendiri sekarang nih kak ya, kalau misalnya kita searching atau banyak informasi yang berkeliaran di internet, di media sosial itu yang nikah di usia dini tuh udah banyak banget. Otomatis itu dia udah berhubungan seks bebas gitu di ranah yang memang umurnya emang belum mencapai kan, belum siap untuk menikah atau lain sebagainya kayak Banyak gitu. sekali. Jadi di negara kita tuh kayak udah lumrah banget ya. Mungkin kurangnya edukasi ya. Apa kekurangannya kak? Kayak misalkan kita tuh harus ngapain nih kayak biar apa ya? Menjauhi. Bukan menjauhi, kayak menghalangi atau mencegah hal seks bebas itu biar tidak terjadi itu kayak gimana? Ada saran atau gimana kak? Pastinya kita harus tahu gitu atau bisa bergabung di lingkungan yang emang baik gitu. Terus kita juga jangan ragu buat katakan tidak gitu. Misalnya diajak
ayo nih kita coba ini misalnya narkoba, coba-coba kita harus berani bilang enggak itu gak baik gitu. Coba kayak gitu juga. Lingkungan yang positif Iya, ya, betul, jadi betul. butuh pengawasan dari orang tua juga itu. Perlu banget. Mungkin salah satunya kita bisa mengurangi ini sih, bermain HP. Iya. Lebih banyak baca buku. Kalau orang-orang dulu kan belum ada HP kan, lebih banyak buku. Mungkin itu salah satu untuk mencegah sih, banyak-banyak baca buku gitu. Kalaupun bergaul juga harus bisa membedakan Iya, iya, lingkungan balik. yang positif dan negatif, teman-temannya juga. Kayaknya sekarang sih negatif semua. Iya. Enggak. Soalnya semua juga dari entah itu dari TV, dari gadget juga udah banyak yang Iya. memang Aduh. menurut saya udah film-filmnya itu yang tidak mencerminkan gitu. Sepantasnya di usia remaja ya. Iya, karena percuma juga kita melakukan edukasi ke remaja-remaja, tapi dari tontonan mereka ya setiap harinya kayak gitu, entah di sinetron atau di TV-nya juga kan kayak gitu ya, di handphonenya kayak gitu. Udah tontonannya setiap hari kayak gitu, jadi emang sudah ke doktrin ya, Iya. udah terdoktrin sama film-film yang kayak gitu. Sekarang kan banyak juga kayak di sinetron, di film-film yang memang sudah keluar di Indonesia tuh yang memang tidak Yang mengandung kurang lah adegannya udah 18 plus ke atas kayak gitu. Itu banyak yang ditonton yang memang masih di usia dini kayak gitu. yang mengandung dengan apa sih, hubungan dengan seks bebas ya. Sekarang tuh film-film tuh banyak sekali. Kembali ke diri kita sendiri juga sih. Iya. Kan kita juga bisa membedakan mana yang baik buat kita, mana yang enggak gitu. Emang kan di zaman sekarang yang lebih maju gitu banyak juga tadi yang sudah disebutin konten-konten yang memang negatif dan yang positif juga gak kalah banyak gitu. Iya. Jadi kitanya harus pinter-pinter Pinter, dari iya, iya. yang positifnya gitu daripada yang negatifnya. Terus Kak, tadi kan sempat menyinggung nih kayak narkoba juga bisa menularkan HIV. Nah itu kayak gimana tuh Kak buat menyalurkan virus HIV dari narkoba? Sedangkan narkoba sendiri kan biasanya itu ya udah narkoba bikin pusing atau bagaimana kayak gitu ya, efek sampingnya kayak gitu. Nah ini kenapa kok bisa narkoba itu menularkan virus HIV sendiri gitu Pak? Mungkin kalau jenis narkoba kan banyak ya. Ada yang bisa berbentuk rokok atau obat-obatan. Tapi yang bisa menularkan HIV itu mungkin dari narkoba suntik kan. Jarum ya. Nah, jarum. Karena apa? Karena kan jarum suntik itu tidak bisa dipakai untuk 2 kali. Iya, betul. Dua orang juga. 2 orang juga nggak bisa. Mungkin untuk sekali pakai langsung buang. Mungkin dari salah satu jarum suntik itu bisa terkena. Karena kan HIV juga penularannya melalui darah gitu. Iya. Jadi disebutin kan jarum suntik kenapa bisa itu karena kan kalau kita menggunakan jarum suntik apalagi yang narkoba suntik itu kan pasti apa sih menyuntikkan ke penanya atau aliran darahnya terus Ada sisa darah. terus menularkan iya. misalkan dipakai 2 kali gitu Iya. ya itu. Apalagi kan kayak penggunaan narkoba kan menurutku itu orang-orang yang udah apa ya berpikiran negatif, terus kita yang awalnya mencoba narkoba terus ada teman yang lain ingin mencoba itu bisa menularkan, apalagi jarum suntiknya dipakai untuk bergantian gitu. Ingat guys, Bahaya. jauhkan narkoba. Tuh, Jangan sampai kita terkena. jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya intinya harus jauh-jauh, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik buat kita dan mana yang buruk untuk kita gitu. Jadi jauhkan yang jadi boleh nakal tapi kita juga harus tahu batasan Iya. kenakalan kita di mana kayak gitu. Terus menyinggung tadi dengan kenakalan remaja, apakah kenakalan remaja itu ada hubungannya dengan keluarga kayak gitu, entah edukasi dari keluarganya atau kayak gimana gitu? Itu penting nggak kalau misalnya anak itu biar enggak nakal itu harus di gimana ya dengan orang tua, keluarganya dan lingkungannya kayak gitu? kalau menurut aku peran keluarga itu penting ya, karena emang sekolah pertama seorang anak itu dari Keluarga. keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi kayak kita nantinya sebagai calon orang tua gitu Iya. ya. Orang tua. Jadi dari diri Ibu-ibu. kitanya sendiri tuh harus bisa apa ya menjaga gitu loh untuk nanti mengedukasi anak-anaknya nanti gitu.
Jadi ya untuk mensupport tadi, membatasi, untuk mengawasi gitu pergaulan di sekolah kan kita nggak tahu juga ya. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh harus pinter-pinter apa ya, komunikasi dengan gurunya atau dengan teman-temannya. Kita sebagai orang tua kayak itu harus wajib kayak apa ya, memantau gitu loh. Kayak kita harus tahu temannya siapa, terus lingkungannya bagaimana gitu kan, itu sangat perlu juga. Terus dari sekolah juga, Sekolah. sekolah ya. Pergaulan lingkungan juga bisa Kak mengaruhkan lingkungan. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi kita gitu. Jadi iya berlaku. Jadi ya kita harus pintar-pintar aja mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita dekatkan, yang buruk kita jauhkan. Gitu sih. Tapi kalau buruk semua, ya udah jauhkan. Emang kebanyakan ya mungkin remaja sekarang ya kayak gitu ya, jadi Iya. ikut-ikut temen gitu. Iya. Karena mungkin Doktrin. iya, doktrinnya ke bawah juga, karena ketika kita menolak sesuatu dari ajakan teman tuh biasanya kita dibully kayak gitu ya. Iya, Mungkin iya. takut dari bully. Itu salah satu Bully sih. itu. Jadi malah takut untuk menolak ajakan teman-teman, itu bisa jadi bahaya kan. Mungkin itu anak remaja sekarang tuh kebanyakan kayak gitu. Kayak masih ya gimana, pusing ya. Nah, kalau misalnya kenakalan remaja sekarang tuh ya bisa terdoktrin dari berbagai hal gitu. Terus apa peran teman sebaya sekuat apa sih Kak? Kalau misalkan kita punya teman nih, misalkan si teman ini ngajak kita ke hal-hal yang memang di luar batas kenakalan remaja gitu sebenarnya, kayak perilaku beresiko, memakai narkoba. Nah, apakah peran teman sebaya itu buat menghalangi dia melakukan hal-hal negatif itu berperan penting gitu Kak? Ya peran teman juga pastinya penting juga, karena kalau kita gak sama keluarga pasti kita deketnya juga sama teman tuh. Iya benar. Jadi kalau misalnya diajak kayak gitu, kita harus berani bilang tidak kan, tadi yang udah dijelasin. Terus kita juga saling mengingatkan gitu ke temannya kan, Iya. udah tahu nih kayak gini resikonya gitu kalau melakukan kenakalan remaja kayak gitu, jadi harus bisa membatasi sih. Iya benar. Kalau misalkan kita diajak begitu, kita tuh sepintar-pintar kita harus berani menolak. Iya. Karena apa? Itu resikonya sangat tinggi sekali. Apalagi yang dengan namanya narkoba kan, seks bebas, itu resikonya udah di luar jangkauan dunia. Berarti harus pintar juga ya Iya, memilih memilih teman. Jadi mungkin dari hal itu dia banyak banget ya hal-hal yang mungkin dipikirkan kayak gitu ya, kayak wah boleh juga nih karena belum coba, dan kayak nggak berani bilang tidaknya gitu. Jadi peran temen sahabat tuh sekarang tuh berdampak apa ya, besar banget kayak gitu, karena kita ketahui sekarang anak muda sekarang kan kalau misalnya ada apa-apa jarang cerita sama keluarga ya, biasanya cerita sama bestie, teman, sahabat atau pacar kayak gitu ya. Itu sering banget gitu, mau hal-hal yang memang yang dia dia hadapi itu seberat apapun biasanya dia ceritanya ke teman. Iya benar. Jarang ke keluarga, karena emang ada pepatah yang bilang tuh di depan keluarga tuh anak tuh harus terlihat kuat kayak gitu, strong kayak gitu. Jadi ikut ramen di depan keluarga pokoknya, tapi di depan temannya itu selemah-lemahnya dia bisa mengungkapkan kayak gitu. Karena emang menurut saya pribadi, ketika kita punya teman untuk berbicara, cerita bareng itu sangat seru sih, dan membantu banget kayak gitu ya. Apalagi satu frekuensi kan? Iya kayak gitu, kayak saling menghargai juga kan. Sebenarnya cerita juga saling cuma didengarkan itu sangat berdampak banget ke kita kayak gitu. Sama-sama saling menghormati kan, enak sekali gitu. Di balik cerita itu kita harus berhati-hati juga. Iya. Dalam siapa tahu kita cerita apapun itu oversharing lah gitu zaman sekarang lah. Tapi teman kita percaya nih, tapi belum tentu teman kita bisa menjaga rahasia kita gitu. Jadi lebih baik ke keluarga ya. Iya. Pokoknya jangan oversharing bahasanya, oversharing.
apa ya bahasa sekarang, belak-belakan. Iya. Jangan belakang. Iya, pokoknya jangan belak-belakan cerita apapun gitu. Eh, apa sih nih bagaimana peran keluarga dan guru-guru di sekolah biar anak-anak remaja sekarang itu eh, menghindari atau mencegah kenakalan remaja yang saat ini terjadi kayak gitu. Kalau menurutku dari sisi sekolahnya itu kayak apa ya, mengedukasi, misalkan anak jam sekarang udah boleh bawa HP ya, Iya. jadi kayak mengedukasi loh, kayak penggunaan gadget tuh yang benar ke arah yang ini gitu, memperbaiki kayak kita bikin tugas gitu, itu kan bisa ya Kak dari gadget juga gitu, bahkan bisa menuangkan kreativitas anak gitu Iya. daripada menonton hal-hal yang negatif Iya. gitu. Nah kan kita ini kan calon orang tua ya. Jadi kita Iya. benar nggak sih? Calon orang tua. Iya betul. Nah kita sebagai calon orang tua itu harus sering-sering mengontrol anak kita atau ya anak-anak kita lah, bagaimana di luar sana atau bagaimana di sekolah. Jadi kan kita bisa tahu kan. Perilakunya. Perilaku, Iya. Lebih peduli lagi gitu, apalagi kan remaja yang emang melakukan kenakalan remaja itu sendiri itu terkadang keluarganya tuh yang emang kayak broken gitu, gimana Iya. gitu. Jadi memang Perhatian iya ya. perhatian yang lebih gitu dari orang tuanya buat remaja itu. Jadi sangat banget penting ya Banget. peran keluarga dan Iya. guru sekolah kayak gitu agar kenakalan remaja itu bisa dicegah kayak gitu. Karena banyak banget ya kayak sekarang kayak ada media TikTok juga gitu tuh edukasinya malah yang joget-joget. Itu salah satu kenakalan remaja mungkin buat sebenarnya bisa kita gunain dengan baik ya, tapi kan ini malah FYP-nya bahasanya FYP-nya itu yang joget-joget, yang salah menggunakan, yang memang menggunakan pakaian yang Tidak seharusnya. yang mungkin bahasanya itu kurang bahan gitu. Kurang bahan. kayak Oh, gitu. Iya, nanggung banget kayak gitu, setengah-setengah gitu. Nah itu mungkin bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu ya. Bisa. Kita menggunakan sosial media ya untuk edukasi, untuk konten-konten yang bermanfaat untuk bagi orang lain gitu. Itu salah satu peran mungkin buat mencegah kenakalan remaja yang sekarang ya kayak gitu. Kayak banyak banget kayak gitu. Terus kayak peran teman sebayanya juga kayak gimana nih Kak? Kayak kan biasanya teman-teman sekarang kan ya ngajaknya kebanyakan yang ke hal-hal yang memang negatif gitu. Gimana kita cari teman biar ngajak orang kita tuh diajak dengan hal-hal positif dengan teman-teman sekarang, karena kebanyakan lingkungan sekarang tuh kebanyakan yang ngajak tuh yang hal-hal negatif kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak kita tuh harus mencari teman yang benar-benar apa ya, kan remaja tuh masih di tingkat SMA, SMP gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh melakukan hal-hal yang positif gitu, kayak mengerjakan tugas bareng atau mencari edukasi untuk di sekolahnya nanti. Jadi kita tuh menunjukkan di sekolah tuh kayak bakatnya kita, terus prestasinya kita gitu kan bisa. Jadi dari situ tuh pikiran kita tuh nggak mikir yang ke hal-hal negatif gitu. Apalagi diajak aja tuh kayak bukan waktunya gitu. Tuh waktu kita kan belajar gitu untuk mencari prestasi atau pendidikan selanjutnya itu. Lebih tepatnya sih duduk bareng di majelis ilmu. Masya Allah. Majelis ilmu itu bukan hanya sekedar pengajian doang. Iya betul. Banyak kita nongkrong di kafe kan, bisa nongkrong di kafe nih, sambil ngobrol kita bahasnya matematika Iya misalkan. betul, hal-hal positif. Iya, hal-hal Jalan. positif. Kalau di majelis musola kan bisa kita marhabanan. Nah, Tapi nggak di kafe ya Marabana. enggak. Sih lebih baik gitu. Apalagi di kacauan kan. Jauh. Tapi itu bisa mengajak gitu. Itu kan, bisa ya. emang. Hal-hal yang positif kan. Betul. Terus kayak gimana sih Kak? Kayak kenapa HIV sekarang tuh kalau misalnya kita lihat tuh meningkat, melonjak tinggi gitu, itu apakah kenakalan remaja sekarang tuh memang sudah tidak tertolong atau kayak gimana gitu? Karena HIV sendiri kita tahu tuh
virus yang penyakit yang setia kayak gitu, nggak bisa hilang kan, memang harus meminum obat seumur hidup kayak gitu, setiap hari kayak gitu, tidak bisa hilang dari tubuh kita kayak gitu. Gimana nih caranya kayak buat mencegah penularan HIV di usia remaja atau saat ini, biar salah satu caranya kayak gitu dari KPA sendiri kayak gimana nih Kak buat pencegahan HIV? Dari KPA sendiri kita biasanya gitu di setiap Sabtu Minggu di tiap weekend tuh adain posyandu remaja, di mana di sana tuh kita edukasi buat remaja-remaja dari SD sampai SMA gitu tentang HIV gitu, biar sebisa mungkin menjauhi lah perilaku-perilaku yang emang berisiko menularkan HIV gitu. Nah kebetulan di kota Cirebon ini tuh udah hampir setiap minggu mengadakan posrem di KPA Kota Cirebon. Posrem itu ya mengedukasi remaja-remaja, bahkan ya cek kesehatan juga, terus ambil darah juga bisa. Donor darah, ambil darah. Donor darah juga bisa. Itu kegiatan KPA yang ada di Kota Cirebon hampir setiap minggu. Bahkan Sabtu Minggu ya. Berarti cukup aktif ya di KPA ini ya. Alhamdulillah aktif sekali. Kita usahakan untuk mencegah HIV itu khususnya di Kota Cirebon. Iya, khususnya. Terus dari pengalaman kakak-kakak nih di KPA, karena kan udah PPL hampir sebulannya di sini ya. Ini minggu terakhir mungkin ya. Ya, ini minggu terakhir. Terus pendekatan apa nih buat kakak-kakak yang efektif buat remaja biar mereka tuh aware terhadap virus HIV sendiri gitu kan? Kalau dari aku sendiri mah kayak tadi KPA tuh apa ya, dari kitanya tuh ya kayak mengajak remaja kayak di libur sekolah, tadi kan Sabtu Minggu ya Pak, gitu, kayak mengedukasi untuk kegiatan positif ya betul. Jadi kita tuh Sabtu Minggu nih nongkrong gitu kan mengawali hal yang negatif gitu, bisa terus juga entar jadinya diajak kemana gitu kan. Tahu kan seluruh remaja zaman sekarang kalau Sabtu Minggu ngapain? Selalu acara jalan-jalan kemana-mana. Oke, kita itu apa ya bahasanya? Mengajak remaja-remaja yang ada di Kota Cirebon itu mengikuti kegiatan posrem itu. Positif ya. Positif lah ya. Daripada jalan berduaan ya kan. Bakar-bakar ini kita ajak buat mengikuti posyandu remaja. Jadi tahu juga Iya. ya HIV itu sangat berbahaya gitu. Jadi memang buat peran kita di KPA sendiri buat mencegah ya, biar aware terhadap HIV buat anak remajanya, ya itu salah satunya mengedukasi kepada remaja-remaja ya. Tapi masih banyak nih Kak kayak persoalan yang memang menganggap gampang gitu, kayak menganggap remeh virus HIV sendiri kayak gitu. Mungkin itu butuh edukasi yang memang harus lebih intens kayak gitu ya kayak. Terus dari kakak sendiri nih, kalau bisa kasih pesan buat remaja di Kota Cirebon, khususnya di Kota Cirebon ini, apa yang kakak mau ucapin buat remaja di Kota Cirebon biar kenakalan remaja atau sampai perilaku beresiko itu bisa kecegah juga gitu, bisa jadi motivasi buat anak-anak remaja khususnya di Kota Cirebon sendiri kayak gitu. Kalau dari aku sih kan masa remaja adalah masa mencari jati diri gitu. Iya. Lagi penasarannya. Kalau dari aku penasaran boleh, asal jangan rusak masa depan gitu. Betul, itu karena apa ya, remaja itu emas sekali untuk melangkah selanjutnya, itu masih jauh banget, Masih panjang banget. masih panjang banget, jadi harus dijaga betul-betul gitu. Jangan pernah mencoba untuk kesuksesan di masa depan. Wis. Mencoba apa? Mencoba hal-hal yang negatif. Karena kita sebagai remaja ini kan masih panjang ya. Iya. Masih panjang, masih ada proses untuk menjadi orang sukses. Pokoknya intinya jangan pernah mencoba hal negatif. Iya. Kotes hari ini teman-teman nih. Terus kalau misalnya kita inget-inget karena kenakalan remaja nih kita pernah melakukan di waktu SMA ya.
Apa sih Kak kenakalan remaja yang pernah kakak-kakak lakuin nih di masa-masa SMA atau SMP kayak gitu, di masa-masa remaja kayak gitu? Karena sekarang kan udah pada tua ya. Aduh, kayak buka-bukanya mau Cerita ini, stres jadi boleh cerita. Ya, boleh. Buka-buka stres semua ini ya. Oh, jadi motivasi juga atau oh sebaiknya jangan. Iya, mencegah itu apa aja Kak yang sering Kakak lakuin kayak kenakalan remaja yang saat Kakak lakukan kayak gitu di masa kecil atau masa remajanya kayak gitu. Mungkin lagi masa kecil saya tuh SD ya, paling kalau SD nakal-nakal SD tuh nyolong jambu. Nyolong SD. Jangan dulu ya. Nyolong jambu paling gitu, sama nyolong ya duit emak lah gitu. Di lemari, bongkar. Kalau pengen jajan. Iya, iya. Nggak dikasih kan? Udah lah. Bilangnya sudah jajan. Iya. Iya benar. Terus apa lagi Kak yang pernah? Kalau dulu sih di SMA ya, aku tuh kadang ngikut-ngikut teman gitu loh. Kabur aja yuk di jam matematika. Oh, Gitu. iya, iya. Apa ya? Matematika aku pusing gitu, ngitung-ngitungan malas. Jadi kabur aja ke kantin makan gitu. Tapi habis itunya menyesal tuh karena nggak tahu materi itu. Oh ternyata materi itu gampangnya gitu. Itu kan lebih positif ya daripada kabur makan ke kantin itu nggak ada gunanya sih, kan ada waktunya sendiri kan jam istirahat gitu. Jadi lebih baik ke hal-hal yang positif, nanti ada penyesalan tuh di akhir kalau negatif. Kalau aku sih waktu SMA itu juga kebetulan mondok Hmm. ada jadwal ngaji sama Kabur. temen tuh Kabur. gue sakit jadi tidur aja di kamar gitu. Pura-pura sakit. Iya. Iya itu. Akhirnya dapat ditajir sakit beneran dari itu. Wah, Jangan itu soalnya jadi doa nanti ya. Iya. Sakit beneran. Ngomongan ada doa gitu ya, kayak gitu ya. Kalau saya waktu SMA mondok sih ya. Iya. Kan dulu mondok. Oh iya. Kebetulan sekolah di luar. Beda gitu. Beda. Nah, orang-orang sekolah saya nggak sekolah. Tidur. Jadi bolos Tidur. ke warnet. Itu lebih menggunakan ini. Iya. ya. Pokoknya media, aduh kan di pondok kan jarang sekali kan megang HP. Nah kebetulan di waktu sekolah kabur aja ke warnet, ya. Buka Facebook, ya kan buka Instagram. Aduh, Iya juga ya. ya banyak sekali. Pokoknya jauhkanlah hal-hal yang negatif. Jadi nikmatin dulu lah masa-masa itu gitu, nanti ada masanya kita udah sukses, kita sukses juga bisa tuh mengedukasi nanti anak-anak remaja di bawahnya gitu kan, untuk pencegahan HIV sendiri gitu ya Kak. Ya sering yang kita lakuin ya kayak gitu ya, kayak Iya sih, tadi klasik masih lah, masih gitu. klasik lah, Klasik masih ya. rendah ya, masih Iya. kenakalan yang rendah kayak gitu ya, kayak ambil rambutan orang, ambil jamu kayak gitu ya. Iya. Terus kayak pernah nih Kak, enggak Kak, kayak buat Kak Fikri sendiri pernah nggak kayak lagi sholat Jumat nih, wah ada sendal bagus gitu, Aduh. diambil pernah? Guys, jadi contoh ya. Mungkin masih berpengalaman sampai sekarang sih. Kalau di rumah, Oh, kalau di rumah. berarti sampai sekarang masih melakukan gitu. Iya kan, guys. Nah, bercanda. Kadang saya tuh Kak, kalau sholat Jumat ya, pernah saya bawa sendal, tapi sendal saya hilang. Oh iya, Ya. ada yang ngambil. Ada ngambil, nah saya juga ngambil sendal orang lagi dong. Nggak mau rugi ya, Nggak mau rugi. ya itu kan nggak mau rugi ya. Gitu. Terus kayak bolos-bolos sendiri kayak itu tuh bolos-bolos sendiri karena kita pernah mencoba semua ya. Saya sendiri juga pernah di waktu SMP bolos karena pas kita datang ke SMP sekolah sendiri itu salah pakai baju karena ada acara. Jadi kalau misalnya balik lagi itu udah telat karena sekolah saya ketika udah telat itu gerbang nggak dibuka, disuruh ditutup suruh pulang. Jadi ya udah kita Tanggung ya bolos. iya bablas. Bolosnya juga kita tuh nggak ngopi di pinggir jalan, kita malah ke kolam renang, kita berenang sampai jam sekolah pulang itu sampai sore kita berenang kayak gitu. Jadi bolosnya kita berenang aja udah, gak usah ngopi mah bosen gitu ya. Berarti itu salah satu ajakan juga tuh ya. Ajakan juga itu karena ada dari kakak kelas yang mungkin tadinya kita niatnya saya tuh niatnya mau pulang buat ganti baju, nanti ke sana pulang lagi gitu, izinlah ke gurunya karena salah baju. Nah dari ajakan dari kakak kelasnya sendiri, udah yuk bolos aja, udah telat nggak bakalan boleh masuk. Jadi ya udah keajak itu 3 orang bolos sekolah kayak gitu. Itu hal mungkin pertama kali bolos selama saya sekolah kayak gitu, karena saya sekolah dari SD sampai SMA nggak pernah bolos gitu.
Tapi itu pernah nggak? Itu pernah satu itu. Nah mungkin itu salah satu faktor dari kelemahan remaja sekarang ya. Iya, jangan Iya, sampai. Iya, bisa kedoktrin. tahu ya. Makanya guys, kalau misalkan kita diajak hal negatif, jangan mau. Walaupun itu bolos sekolah ya. Iya. Apalagi pajaknya kakak ya. Iya. Udah berani aja dong. Iya. Jangan diikutin. Terus Jangan kayak takut guys. Iya. terus kayak perilaku yang beresiko tuh kayak ya sebenarnya bukan dari ajakan ya. Kalau misalnya perilaku beresiko kayak hubungan seks bebas di remaja itu bukan suatu ajakan, mungkin dari tontonan mereka, Iya, kurang bisa. edukasi. Itu mungkin di media sosial kan udah banyak ya, apalagi di media TikTok sendiri yang banyak kaum wanita tuh joget-joget dengan menggunakan pakaian yang memang kurang bahan, Iya. mungkin disebutnya. Nah mungkin itu salah satu menjadi faktor laki-laki atau dan wanita itu menjadi tertarik untuk melakukan seks bebas mungkin di usia remaja sekarang kayak gitu. Kira-kira. Iya, bisa Kalau disebutin. zaman sekarang nyebutnya apa? Birahi. Iya, kayak gitu. Itu bisa Jadi jadi awal korban ya. iya, awal korban kayak Kita gitu. yang nggak tahu gitu, ada orang yang memang penasaran, jadi kita korban terus ngerasa jadi kotor diri kita. Nah, gitu. itu Bisa jadi bahaya juga sih. Karena kan setelah melakukan itu pasti ada penyesalan di akhir kayak gitu. Tapi ya kayak gitu, mungkin kita bisa buat teman-teman sobat KPA bisa mencegah dari tontonannya, mungkin tontonannya yang positif-positif aja, entah itu edukasi atau diskusi. Sekarang banyak ketika di media sosial atau di YouTube itu banyak edukasi atau diskusi-diskusi yang memang seru untuk kita ikut berdiskusi atau mempelajari hal-hal tersebut kayak gitu. Itu menjadi salah satu peran buat mencegah penularan HIV juga kayak gitu. Karena HIV sekarang, virus HIV sekarang itu udah melonjak tinggi. Apalagi saya dari Bekasi nih Kak, saya dari Bekasi. Di Bekasi itu nomor 2 Si Jawa Barat tuh. nomor 1 di Jawa Barat, di Bekasi, karena mungkin dari edukasi, peran keluarga, peran guru sekolah, dari pergaulan itu udah parah di Bekasi tuh. Karena banyak sendiri di Bekasi yang tawuran kayak gitu, itu masih terjadi sampai saat ini kayak gitu. Dan buat teman-teman KPA nih, teman-teman ya sebisa mungkin jauhi seks bebas kayak gitu, hubungan bebas di usia dini. Ketika mau berhubungan ya nanti ada waktunya setelah kalian menikah kayak gitu teman-teman. Setelah Dan masa sebelum menikah itu harus setia juga tuh. Nah ya benar-benar. Jajan-jajan. Iya. Jangan jajan bahasanya, jangan jajan di luar ya. Cukup satu. Apa tuh? Satu aja, jangan ganti-ganti. Seperti satu istri, Iya. satu iman kepada Allah. Ya, itu kepercayaan setia ya. Sama kita sendiri. Oh ya, tadi berdiskusi, kita juga bisa nih diskusi, barangkali teman-teman mau komentar di bawah nanti ya. Kita Iya benar teman-teman. berdiskusi di IG KPR sendiri. Iya. Bisa konseling juga bisa. Konseling juga bisa kita guys. Nah, teman-teman, seru banget nih tadi diskusinya bareng teman-teman PPL ya, dari jurusan pengembangan masyarakat Islam UIN Cyber Security Cirebon kayak gitu. Banyak hal ternyata deket banget sama kehidupan remaja sekarang teman-teman. Dan kita juga tahu kalau kenakalan remaja itu bisa berdampak yang lebih mengerikan kayak gitu, lebih serius gitu. Bahkan sampai ke resiko mengenai virus HIV sendiri itu sangat-sangat serius banget gitu. Bisa jangka panjang juga. Iya, bisa kalau jangka udah panjang jadi kayak gitu. terkena. Karena harus meminum obat seumur hidup kayak gitu kan, karena tidak bisa disembuhkan virus HIV sendiri teman-teman. Jadi harus hati-hati nih teman-teman dalam pergaulan remaja saat ini, harus bisa memilah-milih gitu. Makanya penting nih buat teman-teman semua biar lebih aware terhadap kenakalan remaja sekarang.
terus saling mengingatkan, harus bisa saling mengingatkan, dan jangan ragu juga buat cari informasi yang akurat, yang kuat juga, yang benar juga kayak gitu. Itu penting kayak gitu. Buat teman-teman pendengar yang pengen tahu lebih banyak soal HIV, AIDS, terus IMS, atau bahkan mau konseling langsung, itu bisa banget teman-teman. Kalian bisa follow Instagram KPA Kota Cirebon. Yang ada centang birunya ya guys. Yang ada centang birunya. Ada centang biru. Di sana itu banyak konten edukasi teman-teman. Dari info kegiatan sampai tips yang pastinya bermanfaat buat kita semua kayak gitu. Itu banyak banget. Jadi ketika kita mau mungkin stres dengan hal-hal yang sudah kita lakukan di usia remaja, mungkin yang kita sesali, kita bisa konseling di KPA Kota Cirebon. Kalian bisa hubungi Instagramnya atau WA-nya teman-teman. Untuk WA-nya sendiri kalian harus catat ya nih. Saya sebutin untuk WA-nya sendiri itu ada nomornya 0823 1957 7306. Saya ulangi 0823 1957 7306. Ini berlaku gratis buat teman-teman semua. Konseling itu gratis teman-teman. Aman juga. Aman juga, rahasia itu terjaga, identitas teman-teman itu terjaga kayak gitu teman-teman. Dan tentunya aman banget di KPA tersendiri karena sudah terpercaya lembaga yang memang sudah dinaungi oleh pemerintah ya mungkin ya, di bawah naungan pemerintah Kota Cirebon juga gitu. Jangan nunggu nanti teman-teman gitu. Ketika emang sudah ada yang mengganjal, kita harus lakukan secepatnya kayak gitu. Betul, Sebelum terlambat kayak gitu. Kalau ada yang bikin penasaran atau bikin was-was, langsung aja hubungin nomor yang tadi teman-teman, KPA Kota Cirebon. Ya nanti dicantumin kok nomornya. Kita semua tuh punya hak buat sehat teman-teman. Terus bebas dari stigma dan hidup lebih tenang kayak gitu. Kita berhak banget kayak gitu. Jangan sampai menyesal di masa tua nanti ya teman-teman ya. Gitu. Terus udah kita akhiri aja teman-teman. Makasih banyak buat yang udah dengerin sampai akhir, dan makasih juga buat kakak-kakak PPL, tugas sukses PPL-nya sampai akhir, dan jangan lupa tugas akhirnya ya kakak ya. Terus semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat teman-teman remaja di luar sana, dan terutama buat kami juga, karena kami juga masih bisa dibilang remaja juga gitu teman-teman. Masih seumuran lah kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa peduli sama diri sendiri dan orang sekitar. Satu lagi, hidup sehat untuk masa depan. Iya, hidup sehat untuk masa depan. Jangan lupa logo 30-nya untuk KPA. Bye-bye semua. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.